Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini, pembelajaran Quran hadis dengan materi hadis pelajaran kelima, yaitu tentang hadis birrul walidain, ya. Jadi buka buku paketnya dengan materi pelajaran kelima, hadis birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada orang tua, ya. Menaati perintah, mendoakan, membantu, patuh, dan menyayangi keduanya termasuk wujud dari berbakti. Ya, kata berbakti itu tadi menaati, mendoakan, membantu, patuh, dan menyayangi keduanya termasuk wujud daripada kata berbakti. Islam menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai kewajiban yang sangat besar. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Setelah keduanya meninggal pun, kita masih berbakti kepada keduanya. Bagaimana caranya? Bisa dengan mendoakan atau bersilaturahmi dengan teman-temannya. Ya, maksud teman-temannya mendoakan atau bersilaturahmi dengan teman-teman orang tua. Ya, termasuk kerabat orang tua atau saudara orang tua. Ya, menjalin silaturahmi itu bukan sekedar teman, termasuk kerabat dekat, ya, atau saudara dekat daripada salah satu orang tua kita. Coba sekarang kita ingat-ingat apa wujud bakti kalian kepada orang tua. Kebaikan apa saja yang pernah kalian lakukan kepada kedua orang tua. Sebagai orang tua, bapak dari ibu selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan. Menaati kedua orang tua hukumnya wajib. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai atau menyakiti orang tua. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur, jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah". Nah, ini perlu diingat bagi anak-anak sekalian, ya. Apabila kita mau dikatakan orang yang berbakti, harus taat, tadi patuh, ya, sopan santun, ya. Dan juga yang paling dilarang adalah mengatakan kata "ah". Misalnya contoh, kalian disuruh atau diperintah salah satu orang tua, "Nak, tolong ambilkan ibu air minum." Kebetulan ibunya di luar, kalian lagi di dalam, ibunya mau minum di luar, atau bikinkan teh. Lalu kalian mengucap, "Ah, mama nih, ah, ibu nih, ah, bapak nih." Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk dosa besar, ya. Jadi jangan mengatakan kata "ah". Itu baru "ah". Apalagi sampai seperti ini. Jangan pula baru kamu membentak kepada mereka, apalagi melakukan dengan membentak dengan nada keras. "Dasar mama nih, dasar abah nih, dasar bapak nih." Menyuruh ulun terus, memerintahkan ulun terus. Nah, itu nggak boleh. Ucapan kepada mereka dengan perkataan yang mulia, artinya ucapan dan perkataan kita dengan sopan santun, kata-kata yang baik. Berbicaralah dengan lemah lembut dan sopan santun, ya. Melafalkan hadis tentang birrul walidain, ya. Sudahkah kalian mengenal hadis tentang birrul walidain? Hadis birrul walidain diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dibenarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bagaimana bunyi hadis birrul walidain tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahau Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga meridai Allah
kepada keduanya, yaitu Abdullah dan Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidain, ya. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua. Nah, artinya apabila orang tua kita ridha, maka Allah akan ridha. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Apabila orang tua kita murka, sakit hati, ya, maka Allah akan murka. Nah, itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim, ya. Baik, nah jadi ya, penjelasan Bapak hari ini itu tentang hadis birrul walidain. Yang kedua, perilaku hormat kepada orang tua. Kamu tentu sudah dapat melafalkan hadis birrul walidain, ya, bahkan sudah sampai hafal, ya. Ya, yang mana belum hafal, tolong disetor pelan-pelan, ya, biar Bapak masukkan nilainya. Kamu juga harus mengetahui arti birrul walidain. Birrul walidain berarti berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu dan taat adalah hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua merupakan jalan menuju surga. Kita tidak boleh membuat orang tua marah. Kita harus taat kepada nasihat baik orang tua. Anak soleh selalu menghormati orang tua. Dikatakan anak soleh adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua, baik di masa hidup beliau ataupun sesudah beliau wafat atau meninggal. Kalau meninggal, berbaktinya adalah dengan cara mendoakan beliau, ya. Kalau yang masih hidup kedua orang tuanya, berbaktinya dengan patuh, hormat, berlaku sopan santun, ya. Kalau kalian sebagai pelajar, bagaimana caranya membantu? Sedangkan kalian masih kecil, yaitu dengan taat. Selain taat, juga belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya itu salah satu membanggakan kedua orang tua. Itu sudah termasuk kategori membantu itu, ya. Artinya belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya, ya. Bagaimana cara menghormati orang tua adalah satu, selalu berkata sopan, lemah lembut, dan tidak menyakiti hatinya. Nah, tuh. Dua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Ya, bagi kalian mungkin masih kecil, kalau masih kelas 2, kalau syukur-syukur, kalau sudah bisa, kalau yang perempuan membantu mencuci piring. Ya, kalau laki-laki paling tidak bisa merapikan tempat tidur, ya. Atau kalau kalian waktu bermain, setelah bermain, mainannya dirapikan. Itu juga termasuk membantu atau meringankan pekerjaan orang tua. Kalau mainannya berhamburan atau kesana kemari atau apa yang bikin kotor rumah, itu juga termasuk tidak meringankan pekerjaan orang tua. Itu salah satu, ya, contoh hal kecil. Bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Memberi infak sedekah kepada kedua orang tua, ya, itu bagi yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, tapi mempunyai orang tua, salah satunya dengan berinfak kepada orang tua yang sudah jompo, ya, yang tidak bisa bekerja lagi. Nah, ini salah satu tanggung jawab anak kepada orang tua. Terus yang kelima, mendoakan kedua orang tua dengan cara berikut. Rabbighfir hamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Rabbku, kasihlah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Allah sayang kepada anak-anak soleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, ya. Allah sangat membenci kepada anak yang berani kepada orang tua. Berani kepada kedua orang tua adalah dosa. Berani kepada orang tua termasuk durhaka.
Durhaka mengakibatkan seorang anak tidak masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, seperti hadis riwayat tadi, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, ya. Keredaan Allah tergantung kepada keredaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Berikut amalan yang termasuk durhaka kepada orang tua. Artinya ini tidak boleh dilakukan. Membuat orang tua sedih atau sakit hati. Ya, artinya dengan tindak perilaku kita nakal sampai mencoreng nama baik orang tua, itu termasuk membuat sedih, ya. Yang kedua, berkata atau cis, ya, atau cih, ya, itu nggak boleh, ya, terhadap orang tua. Tidak memenuhi panggilan orang tua. Jadi cepat-cepat. Jangan pura-pura tidak mendengar, ya. Terus membentak atau menghardik orang tua. Mama nih, abah nih. Nah, itu nggak boleh. Bakhil atau kikir atau tidak mengurus orang tua. Nih, bagi anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, tetapi mempunyai orang tua yang sudah tua atau jompo yang tidak mampu bekerja lagi, ya. Nah, yang kelima, karena tidak lebih mementingkan yang lain. Lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya. Artinya ini tidak boleh dilakukan. Diutamakan adalah orang tua. Yang ketujuh, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Cemberut aja, ya, karena kesal, misalnya terhadap orang tua, tidak dikasih uang jajan, mukanya cemberut, masam, ya, itu tidak boleh juga. Menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak. Nah, apalagi ini menjelek-jelekan orang tua di hadapan teman-temannya atau di hadapan orang lain, ya, itu nggak boleh. Yang kesembilan, malu mengakui orang tuanya ketika telah mencapai keberhasilan yang dicita-citakan. Maksudnya begini, apabila kalian kaya raya, ya, terus orang tuanya miskin, kalian malu, itu bukan orang tua saya. Itu tidak boleh, itu termasuk dosa besar sekali, ya. Nah, setelah mengerti cara berbakti kepada orang tua, mari dipraktikkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tinggalkan amalan-amalan yang termasuk durhaka kepada orang tua, agar kita terhindar dari siksa api neraka. Nah, kiranya pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.